Tapi berkaca-kaca ya. Berkaca-kaca. Siapa? Aku. Gimana sih ceritanya? Jadi, sahabat dekat banget. Iya, deket banget itu dari kecil dia. Terus nikah lah mereka. Oh, tapi udah gak langsung punya nikah anak. lagi. Iya. Halo sahabatku semua, berawal dari konten prank aku bertemu dengan cewek cantik ini yang memiliki nasib yang hampir sama denganku. Putus dengan mantan pacarnya yang sudah dibina selama 4 tahun. Waduh, menyedihkan pastinya. Apakah dia bisa menjadi pendampingku di masa depan? Silahkan komen. Ternyata dia ingin menemuiku karena ingin membantu temannya yang terjerat di dunia malam. Dan kisahnya sungguh sangat menyedihkan. Akankah kita bisa membantunya? Tonton sampai habis, tinggalin like, siapkan cemilan, dan selamat menonton. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Yogi Priandana di channel kita tercinta. Dan kali ini aku bersama Korigor. Hai. Bukan Korigor dong. Oh bukan. Nama lengkapnya apa sih? Kori Alamanda. Kori Lamanda. Ini mah Korinya cantik ya guys ya. Tapi nama kamu kata apa? Nama lengkapnya apa? Kori Alamanda. Kori Manda. Lamanda. Kata aku sih kayak kurang lengkap gitu namanya. Apa dong harusnya? Soalnya nggak ada nama panjang aku di belakangnya. Aduh, harusnya apa tuh? Kori Alamanda apa? Kori Alamanda Priandana. Aduh. Bila cinta menggugah rasa begitu indah, mengukir hatiku, menyentuh jiwaku, hapuskan semua gelisah. Boleh, nanti ya. Nanti kapan? Ya, nggak tahu. Aku tuh jujur guys sama Kori tuh seneng banget gitu. Kayak soalnya kalau ketawa tuh ibarat snack tuh renyah. Aduh, renyah. Jadi ketawanya tuh suka kriuk atau gimana deh? ngangenin. Terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya. Cowok kayak gini nih. Hah? Gombal-gombal gitu. Enggak gombal, ini bener serius. Dari banyaknya cewek gitu kan, aku sering, kamu tahu aku konten ketemu cewek. Tapi rata-rata kan jadi temen ya, rata-rata. Tapi cuma kamu doang yang kayaknya aku kepikiran buat jadi temen hidup. Kesibukan kamu apa sekarang? Nggak ada sih, paling baru mau daftar kuliah aku. Kalau foto gitu masih? Masih foto, cuman nggak sesering dulu. Foto make up kayak gitu. Kalau kuliah mau ngambil apa rencananya? Bisnis. Bisnis, manajemen bisnis. Ya, aku mau jadi wanita bisnis. Cocok banget sih. Cocok ya? Cocok banget sama aku. Doain ya. Doain. Pokoknya kita sama-sama nyari ilmu dulu biar nanti rumah tangga kita lancar. Aduh. Aku yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri. Tapi emang aku suka kalau cewek pintar bisnis gitu. Aku tuh nggak pengen kalau cewek itu cuma mengandalkan kecantikannya, itu paling ilfil. Jadi dengan gue cantik gue bisa ngapain aja itu. Iya nggak sih? Ya, betul. Kamu lebih senang dipandang orang cantik, cewek cantik apa cewek pintar? Cewek pintar lah. Nah, Cewek cantik mah banyak di Bandung. Bener kan? benar. Kalau cewek cantik pintar itu karismatik aja. Kalau untuk versi cewek ya menurut aku ya. Menurut kamu ya? Iya menurut aku. Kayak menurut semua lelaki juga nggak? Enggak sih, nggak semua. Itu kan ada yang mungkin emang lihat dari fisik doang kan. Kalau menurut aku mah pasangan kan itu bukan fisik tapi lebih ke teman ngobrol sih. Namanya fisik mah tua juga ujungnya sama-sama keriput kan. Iya, betul. Bisa botox kok. Bisa botox gitu. Tapi kayaknya kalau kamu sama aku, kayaknya kamu nggak perlu botox. Apa tuh? Kenapa?
Soalnya kan biasanya kan kalau yang bikin bikin muka cepat keriput kan karena stres. Ya kalau kamu sama aku pasti bakal selalu bahagia terus. Aku bergetar sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah tuh pandangi, putih mulus dan seksi. Oke, kita coba ya. Kita coba. Bener gak bikin bahagia itu? Benar, mau dibuktikan? Buktikan lah, kan Buktikan. cowok harus ngebuktiin loh omongannya. Oke. Oke. Buktikan lah. Tapi ku tak tahu bagaimana untuk memulai. Kadang ada perasaan yang tak bisa ku jelaskan. Tapi aku belum mau masuk soalnya kamu kan aku tahu kemarin kamu ada masa lalu yang cukup lama. Iya. Jadi biar hati kamu sembuh dulu. Aku pun sama kemarin kandas, cuma nggak selama kamu sih. Kamu berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Siapa yang memutuskan untuk pergi? Saya dong, gimana ya? Kan Anda aku, berarti? Iya, aku. Kenapa Anda memilih untuk pergi? Jadi kan si cowoknya tuh selingkuh. Selingkuhnya gimana tuh? Kelihatan depan mata atau cuma by chat atau apa? Ya, depan mata sih enggak, cuman aku nyari tahu dan nyari bukti itu semua bener gitu. Awalnya dia nggak ngaku, cuman pas buktinya ada nih foto mereka berdua. Ya akhirnya dia ngaku lah, cuman dia nggak mutusin aku aja yang mutusin karena lebih punya harga diri ya kalau aku yang mutusin. Oh benar sih. Udah Walaupun 4 ibarat tahun kamu. tuh nggak sebentar ya, 4 tahun. Iya. Benar. Berat sebenarnya. Ibarat masa udah mah kamu yang diselingkuhin, kamu yang diputusin, harga diri. Aduh, harga diri. Jadi lebih baik aku yang mutusin. Dia emang nggak ngelepasin aku, cuman ya aku aja yang ngelepasin daripada aku sakit hati kan. Benar. Karena penyakitnya cowok tuh biasanya yang agak susah hilang. Apa tuh? Keras, ya ibarat sekarang banyak yang KDRT kan, sama selingkuh itu kayaknya susah. Bahkan bukan bisa dibilang bukan penyakit sih sebenarnya. Sebenarnya kayak selingkuh tuh pilihan kan sebenarnya emang gitu. Kayak sifat dasar sih yang susah diubah. Padahal kan mereka tuh tahu kalau ngelakuin itu tuh konsekuensinya pasangan kita sakit hati, tapi masih dilakuin. Iya. Ya. Tapi sekarang udah move on belum? Udah Sal? move on dong. Masa? Udah. Serius? Serius? Ya mungkin kenapa kamu dipisahin sama yang lain itu termasuk doa aku juga. Aduh. Enggak, maksudnya aku sempat doakan ketika kalau aku sholat malam gitu, ya Allah kalau dekatkan aku sama jodoh aku, kalau yang bukan jodoh aku kentalin aja gitu. Buktinya sekarang kita ketemu gitu. Lirik sini, lirik sana, oh senangnya. Berat ya doanya. Tapi kamu sendiri batas selingkuh menurut kamu tuh kayak gimana sih? Kan aku nih biar tahu juga gitu, biar nanti treatment kamu lebih baik gitu. Kalau by chat atau chatan doang tuh aku nggak masalahin ya. Cuman kalau udah sampai ketemu kan kita nggak tahu dia ketemu ngapain. Udah ketemu gitu terus ada bukti fotonya, foto berduanya, itu kan aku nggak tahu mereka ngelakuin apa, kan aku nggak tahu ya. Iya. Jadi mau sepositif apapun ya susah ya. ya jadi ya udahlah, kalau udah ketahuan sampai ada fotonya terus jalan mereka berdua gitu, dah cut aja. Tapi kalau chat doang nggak masalah berarti? Nggak masalah, lagian chat doang tuh apa sih, nggak ada apa ya, maksudnya aku nggak akan marah kalau saya chat doang, ya udahlah, nggak aku masalahin gitu. Yang penting nggak ketemu Nggak fisik ketemu langsung gitu, ya. nggak ketemu fisik. Tapi seorang Kori pernah selingkuh nggak sih? Aku dari dulu Ngalamin gitu, ngalamin kayak kan pasti kayak orang tuh ada fasenya dia diselingkuhin, ada fasenya dia tuh aduh kegoda nih pengen nggak. karena bosen misalkan. Aku dari dulu diselingkuhin terus nih ya. Masa? Iya, bener. Terus? Menurut aku nih ya, cowok aku nuduh aku selingkuh. Padahal aku ngerasa aku nggak selingkuh karena aku friendly gitu loh. Temen aku rata-rata cowok. Cuman jadi cowok aku nganggapnya selingkuh lu atau gimana lah gitu. Padahal menurut aku nggak ada hubungan apa-apa gitu. Nah kayak gitu doang sih masalahnya. Tapi bukannya cewek
friendly ke cowok tuh sebenarnya agak negatif ya. Maksudnya kayak kalau apa ya, ibaratnya itu sifat yang apalagi kalau udah punya pasangan ya, biasanya banyaknya cowok tuh nggak pada terima gitu. Iya, nggak pada terima. Kenapa ya? Padahal menurut aku ya, gampang berbaur sama cowok tuh gimana? Enak aja gitu kan, bisa sharing gitu. Tapi bukan berarti ada hubungan loh. Tapi kamu percaya berarti cowok cewek berteman tuh bisa pure berteman? Aku sih percaya. Oh, percaya. Ya. Tapi kan kalau dari segi kamu nih, kamu sendiri ngerasanya gitu. Tapi sejujurnya banyak nggak cowok yang ngerasa di PHP-in sama kamu? Karena kamu ngerasa biasa aja, tapi belum tentu yang lainnya ngerasa. Oh iya. Iya kan? Banyak. Nah itulah sebenarnya. Tapi kan aku nggak tanggung jawab. Iya. tapi kan gitu. Ya kan dia yang baper. Ya masa aku yang tanggung jawab? Kan aku kayak gini juga ke semua cowok gitu loh, ngobrol mungkin. Tapi beda nggak kamu treatment teman kamu sama treatment pacar? Ya beda lah, pasti beda. Nah, iya itu yang maksudnya kalau kata aku, kalau kamu punya cowok nanti kalau kita jadian, kamu perlakuin aku begini dan perlakuin temen tuh harus dibedain. Iya sih. Dan sampai di mungkin sama nanti, sahabat nyender. Oh enggak lah, kayak gitu enggak. Maksudnya kalau ngobrol. Sedekat gitu, apa sih kamu kalau sama teman? Enak ngobrol. Mungkin enak ngobrol aja kalau sama temen cowok tuh bisa sharing gitu. Kenapa nggak cewek? Cewek juga. Cewek juga. Tapi juga. Lebih banyak cowok kan kamu bilang. Kalau sama cowok sharing nih pengalaman dan lain-lain, kerjaan dan lain-lain. Tapi kalau sama cewek gibah. Ya kan? Tapi bener nggak sih kalau misalkan kamu cerita sama cewek, itu lebih banyak dramanya. Iya. Dan malah balik cerita. Iya. Iya. Kalau sama cowok tuh aku cerita apa nih, dia ngasih saran, ngasih to the point aja ke masalah ini, nggak cerita tentang dia juga. Tapi kalau sama cewek, aku cerita apa tuh dia nyerita balik juga. Nih aku juga punya pengalaman, jadi males kan? Iya. Kan harusnya aku yang didengerin tuh ceritanya aku lah, harusnya dia kan ngedengerin aku, tapi dia malah balik cerita gitu. Aku males. Oh, jadi bisa dibilang gitu ya guys. Berarti kalau kenapa cewek lebih memilih berteman sama cowok, karena cewek itu sebenarnya butuh banyak didengar ya. Banyak didengar itu sih, nggak butuh saran, cuman pengen didengar aja. Apalagi ketika kita lagi sakit hati, kita curhat, malah kita digoblok-goblokin, nggak? Ya. Padahal kita cuma butuh teman buat ngurangin rasa sakit kita kan sebenarnya. Biar lega aja cerita gitu. Aku juga ngalamin sih kemarin kayak gitu. Kamu berarti waktu kemarin putus sempat kayak depresi gitu? Iya, aku sampai sakit. Gak semangat hidup. Aduh, kayak bayi ya. Nggak ngabarin aku. Ntar disangkanya kayak, kamu butuhnya doang ya gitu. Enggak, kan kita belum kenal. Kalau itu belum kenal. Ya, cuman kan gimana ya? Ya. Terus akhirnya apa sih hal yang bikin kamu akhirnya aku bisa sembuh gitu dari hal ini, bisa yakin kalau emang ya udah takdirnya gini gitu. Apa sih yang buat kamu kuat buat move on gitu? Kan bilang udah move on. Iya, udah move on. Aku bisa dekat lagi sama cowok, terus aku jadi semangat lagi ngejalanin aktivitas aku. Udah nggak terlalu mikirin dia, udah nggak sama sekali malah. Ya emang harus banyakin kesibukan ya. Kalau sendiri biar lupa. Pasti overthinking kalau tidur malam gitu kan. Emang obatnya sih sebenarnya lawan jenis. Gitu. Cowok lagi gitu. Emang nggak dipungkirin gitu, tapi kalau kata aku jangan buat memulai hubungan langsung buat mulai hubungan ya, kasihan, takutnya kamu cuma pelampiasan gitu. Yang kemarin tuh selesain dulu sebenarnya mah harusnya gitu. Karena nggak akan ada yang pernah tahu, maksudnya ketika kita udah usaha buat sembuh, tiba-tiba dia datang lagi dengan seenaknya kan, kita nggak tahu ya. Dan kamu juga nggak tahu kalau di momen kayak gitu kamu milih yang mana juga belum tahu kan kalau sekarang. Iyalah. Tuh, berarti belum tahu, berarti kamu belum move on. Bukan. Kalau udah move on pasti enggak mau. Definisi move on aku tuh ya penting aku nggak inget dia aja gitu. Oh iya. Udah nggak inget, udah nggak nangis, udah nggak sedih, dia mau ngapain ya udah nggak peduli, itu aja. Sekarang aku kayak gitu, udah nggak peduli dia mau ngapain. Udah nggak peduli dia sama, berarti sama sih, lebih ke kayak mau dia sama cewek lain mau ngapain ya udah terserah gitu ya. Udah ada yang ngomong kuat. kayak gini teman aku bilang kayak udah aku udah nggak peduli, ya nggak peduli tapi hati kamu bohong kan, Cina pasti sakit kan gitu. Enggak, aku udah ikhlas gitu. Karena
udah ikhlas gitu. Udah waktunya. Iya. Karena kan yang nyembuhin waktu ya. Soalnya waktu awal mungkin kita kayak mikirnya, aduh kalau dia dapet ke orang yang nggak tepat gitu, kalau mikir gitu. Kesini-sini kan, kalau menurut aku ya, aku juga kan sama ngalamin fase kayak gitu. Intinya mah jangan berharap sama manusia, tapi apa yang bisa kita kontrol aja gitu. Kan ketika kita sakit hati, kita yang milih buat sakit hati kan. Kita juga kalau kita mau bahagia sebenarnya bisa gitu kan. Tapi kenapa kita harus mikir-mikir dia terus gitu kan. Tapi berkaca-kaca ya. Berkaca-kaca. Siapa? Aku. Ya nggak apa-apa. Kadang orang tuh butuh temen cerita gitu kan, kadang apa yang dia, tapi belum tentu semua orang tuh bisa ngedenger gitu. Karena orang cuma bisa nasihatin, kamu tuh nggak jangan gini, kamu tuh bego, kamu tuh, tapi kan yang ngerasain kita ya, Yang ngejalanin kita kita, kamu tahu apa gitu. Tapi kamu sendiri harapannya kedepannya emang ketika kamu doa pengen dihapusin rasanya tentang dia, atau pengen dia diketuk dan dia balik lagi, kamu pengen gimana? Enggak sih, kalau balik lagi aku nggak mau. Balik lagi nggak mau. Nggak mau. Tapi Intinya aku nggak mau aja kalau dia balik lagi. Karena udah cukup lah. Soalnya kalau selingkuhnya tuh nggak sekali 2 kali gitu. Cuma yang terakhir ini parah gitu. menurut kamu parah? Parah, makanya bisa aku lepasin. Ya kadang aku juga pernah ngalamin gitu. Jadi ketika selingkuh, pertama kita anggap ya udahlah mungkin bisa sembuh. Tapi kan kalau kayak berkali-kali gitu kan kayak Nggak deh, kayaknya habit itu. iya, kayak habitnya emang kayak gitu. Menghargai pasangannya tuh kurang. Sampai nikah bisa nggak sih dia selingkuh kayak gitu? Bisa ya? Bisa, pasti. Itu kalau gini, menurut aku cowok yang bakal sembuh dari hal kayak gitu, karena aku juga ngalamin jadi orang seperti cowok kamu mungkin. Tapi dulu ya, maksudnya pas masih awal-awal, yang bisa nyembuhin tuh karma. Apa tuh? Misalnya kakinya pincang satu atau Bukan. tangannya nggak ada satu, Nggak seserem matanya pencak itu. sebelah gitu atau gimana? Ya seserem itu. Oh, aku berarti kayak gitu sih. Ketika nanti dia sama pasangan yang baru, Diselingkuhin dia? bukan diselingkuhin, tapi dia nggak menemukan apa sih yang ada di diri Kori gitu. Jadi kamu harus yakinin di dalam diri kamu, orang setulus kamu atau setulus kita itu nggak akan pernah datang 2 kali. Iya, betul. Kecuali kamu yang ngelakuin kesalahan ya, gitu. Enggak beda. Kalau kamu nggak ada salah ya kamu harus yakin itu gitu. Dan mungkin kamu dipisahin sama dia emang karena dia kayak gitu, ditunjukkan sama Tuhan tuh dia nggak benar Kor gitu. Tapi dia selingkuh, aku salah juga nggak sih? Mungkin aku kurang waktu atau gimana ya? Enggak. Pokoknya kalau orang menurut aku yang paling bego itu ketika udah diselingkuhin tapi nyalain diri sendiri. Itu salah. Aku Apa aku awalnya kurang kayak gitu. cantik ya? Ya, Apa? aku kayak gitu dulu. Enggak bisa gitu dah. Aku kurang apa ya? Aku kurang waktu atau gimana gitu? Aku kan nanya, aku kurang apa sih gitu? Sebenarnya kan kalau misalkan kamu kurang waktu, kurang cantik, apapun sebenarnya bisa diperbaiki sama-sama. Misalnya kayak kamu bosen, ya kita bisa cari kegiatan bareng tapi tempat lain, ya nggak sih? Kalau kamu kurang cantik, si cowoknya tinggal bilang yang kamu gini-gini kan. Kalau misalkan kamu kurang waktu, pasti cowoknya juga emang kamu kayak setiap dia ngajak kamu selalu nolak gitu. Enggak juga kan, gitu. Jadi stop nyalain diri sendiri. Kalau orang yang selingkuh, yakin aja pasti dia yang menyesal. Dan ketika kamu disakitin sekarang, yakin aja kamu tinggal nunggu bahagianya. Pasti ada masanya, walaupun bahagianya belum tentu lewat dia ya, mungkin lewat aku. Aku suka dia sama dia juga suka. Tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Siapa tahu ya? Siapa Kan tahu? jodoh nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Ya komen aja lah guys. Tapi kalau kamu sendiri, kan kamu sempat cerita ke aku katanya kamu punya temen yang kan kamu sempat nonton konten aku ya, kamu kaget aku kerjaannya seperti itu. Tapi kamu sendiri terima nggak sih kerjaan aku? Misalkan ya ini kalau aku mau niat
dekat sama kamu terima nggak sih kerjaan aku yang kayak gini gitu? Enggak lah, kan gimana ya, nggak bisa milih lah. Maksudnya kalau kerjanya halal kan, kenapa gitu, kenapa nggak terima gitu? Berarti nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Misalkan kayak setiap konten aku harus ikut atau apa? Enggak lah. Berarti kamu kalau punya pasangan tuh kepercayaannya tinggi sebenarnya, percaya full, makanya dikecewain. Ya sebenarnya kalau kamu ditemukannya sama orang yang tepat sih ya benar ya. Tapi kalau ketemunya yang kayak sebelumnya ya wajar aja. Jadi manfaatin kesempatan. Nggak pernah loh, misalnya dia mau pergi kemana gitu, nggak pernah tuh aku teleponin dia. Yang penting ngabarin udah, aku nggak pernah ngabarin di dia, mana gitu ya. posesifin dia nggak pernah, nggak kayak gitu. Karena risih juga kan kalau digituin. Iyalah, lagi kerja kan, maksudnya nggak usah ganggu lah gitu. Tapi kalau beneran kerja ya, kalau dia sama cewek kan nggak tahu. Ya, tapi kan aku kerjanya ketemu cewek. Ya, tapi dekat nggak kan? Cuma kerja doang kan? Iya. Ya udah. Berarti nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kamu ngejelasin aja. Kalau ini teman kerja, udah. Oke, guys. Terus kamu bilang kan kamu ada temen yang tolong bantu teman aku kan kemarin. Oh iya. Kenapa itu? Gimana sih ceritanya? Jadi, sahabat dekat banget. Iya, dekat banget itu dari kecil dia, dari zaman-zaman sekolah. Jadi dia tuh nikah sama suaminya tuh, Tony namanya. Terus nggak hamil-hamil. Oh, mereka nikah. Si cewek namanya siapa? Jessie sama Tony nikah, terus nggak punya anak. Nggak punya anak. Emang udah nikah udah lama? Iya. Udah berapa tahun lah gitu. Terus dia nggak punya anak. Terus dia nyalahin suaminya mandul. Oh, jadi suaminya menurut dia mandul. Iya, terus menurut ceweknya tuh, teman aku. Akhirnya cerai mereka. Oh, cerai. Cerai. Terus dia dekat lagi sama cowok. Si Jessie-nya dekat lagi sama cowok. Ya, terus nikah lah mereka. Oh, udah langsung nikah anak. lagi. Iya. Oh, tetap nggak punya anak. Nah, ternyata pas dicek tuh, akhirnya tuh ternyata si Jessie-nya yang mandul. Oh, Jessie-nya mandul. Ditinggalin lah sama si cowok yang sekarang, suaminya yang sekarang. Oh, suami yang kedua itu dia. Yang kedua tuh ninggalin Jessie. Akhirnya Jessie tuh minta balikan lagi sama Tony yang suami pertama itu, tapi Tony-nya nggak mau. Nggak mau. Karena sakit hati kali ya. Ya mungkin ya. Akhirnya dia frustasi lah. Ngerasa nggak ada tujuan hidup dan pokoknya berantakan aja. Akhirnya dia kerja jadi si Jessie-nya sahabat kamu. Iya, si Jessie itu teman aku kan kamu bisa apa ya ngebantu orang-orang yang kayak gitu tuh. Aku lihat konten kamu, cobalah gitu teman aku dibantu. Tapi kamu masih ada kontaknya? Ada. Ya boleh sih. Oh, kasian banget. Iya sih, tapi emang cukup berat juga sih masalahnya. Kamu harus ngobrol sama dia biar ceritanya. Tapi diizinin? Nggak, maksudnya diizinin sama kamu, nggak akan ngobrol sama cewek? Kan aduh suka gimana ya kesempatan. Enggak tuh, aku mah profesional. Nggak apa-apa lah. Oke, berarti kamu minta tolong aku buat mau ngebuka pikiran si Jessie ya? Iya, ngobrol gitu. Ngobrol dulu. Jadi berarti dia mungkin ngerasanya hidup udah nggak ada harapan gitu ya? Iya benar. Terus dia akhirnya ya gitulah ke dunia kayak gitu. Aku udah coba ingetin sih, cuman susah. Tapi untung kamu udah berhenti ya? Berhenti enggak. apa? Oh enggak. Kamu mah enggak ya? Kamu mah baik-baik. Korima baik-baik. Calon istri idaman. Amin. Nah, ini kamu pengennya gimana? Nanti aku samperin biasa atau kamu ikut apa gimana? Enggak deh, kayaknya aku kasih kontak. Oh iya. Kasih kontak aja ya. Nanti kamu hubungi dia gitu loh. Pokoknya kamu pelanggannya atau gimana gitu ya kan? Oh, jadi ceritanya aku order biasa. Iya. Kenapa nggak sih sama kamu gitu? Aku takut dia kesinggung aja sih.
Oh iya sih, takutnya kayak aibnya dibongkar gitu sama teman sendiri. Ya paling nanti aku bakal kasih tahu kamu lagi dia update-nya seperti apa ya. Semoga aku bisa bantu sih. Aku kadang bisa ngasih sugesti aja gitu biar sedikit ngurangin. Tapi dia udah lama kerja. Lama. Wow. Udah keras dia, udah nggak bisa diomongin. Sayang. Siapa tahu aku kan usaha aja ya. Siapa tahu kamu bisa gitu. Sayang banget padahal kan dia tuh cantik banget. Badannya bagus. Oke deh, demi Kori akan aku lakukan. Tapi hadiahnya apa kalau aku berhasil? Hadiahnya kamu maunya apa? Ya nanti kita di luar kamera aja ya. Oke guys, paling kayak gitu aja. Jadi kamu cantik banget sih itu di kamera, tapi di kamera. Di kamera kan. Realnya enggak. Lebih. Ku akan menanti meski harus penantian panjang. Ku akan tetap setia menunggumu. Ku tahu kau hanya untukku. Oke guys, gitu aja. Aku senang banget sekarang bisa ketemu Kori, dan Kori niatnya mulia banget, pengen nyembuhin temennya yang namanya Jessie. Semoga kita bisa mengetuk hati dia lah gitu. Itu aja. Buat kalian yang pengen mungkin kenal Kori lebih jauh, bisa follow Instagramnya di mana? Kori.ab. Kori.ab. Di follow tapi jangan digangguin. Nggak apa-apa deh. Oke, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. See you next time.